Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Gaplex in ya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membagikan video unbox cerot. Kali ini saya kedatangan paket, bukan kedatangan, maksud saya paket saya sudah datang. Di sini berisi HP yang benar-benar kurang ajar, HP perusak, HP yang benar-benar biadab pokoknya. Tidak cuma musuhnya, temennya, saudaranya juga ikut dimakan. So, HP apakah ini? Penasaran? Iya, saya sih tidak penasaran, soalnya kan saya yang pesan ya. Oke teman-teman, langsung saja kita cek cerot dan kita unbox cerot. Tapi karena sekarang bulan puasa, ya seperti biasa, tidak ada acara seruput-seruput kopi loh ya. Nanti batal puasanya. Oke, langsung kita cek cerot saja, yuk. Nah oke teman-teman, kali ini paketnya datang dari JDID. Ya betul sekali ya. Aduh, sudah tidak sabar lagi nih, saya ingin melakukan unbox cerot. Ya, langsung saja kita buka dengan seperti biasa kuku yang katanya salah satu dari member yang nonton YouTube saya. Kuku ini memang benar-benar serbaguna. Selain bisa buat membuka solasi, juga bisa buat ngufil ya. Langsung kita sobek-sobek kardusnya. Tara, sudah sedikit ada clue nih ya. HP apakah ini? Yap. Benar sekali, Poco F3, HP yang benar-benar biadab ini ya, HP yang nggak ada akhlak pokoknya ini ya, nggak cuma musuh-musuhnya atau rival-rivalnya, saudaranya juga ikut dimakan ya, dengan spesifikasinya yang gila-gilaan ya. Di sini kita bisa lihat ya. Oke, untuk prosesornya bisa teman-teman lihat di sini, dia pakai Qualcomm Snapdragon 870. Kemudian untuk displaynya dia pakai AMOLED dengan bentang layar 6,67, refresh rate-nya 120 Hz dengan touch sampling rate 360 Hz, mendukung Dolby Atmos, dual speaker, X-axis linear motor. Jadi nanti getar-getarnya itu gimana gitu loh ya. Kemudian high resolution 48 triple kamera. Untuk warnanya sendiri saya ambil yang night black karena memang waktu presale kemarin tanggal 26 ini kalau tidak salah. Kalau tidak tanggal 25 26 saya ini belinya. Itu yang tersedia masih night black dengan RAM 8 GB, internal storage 256 GB. Diproduksi oleh Satnusa Persada Tbk. Langsung kita unbox cerot saja, yuk. Nah teman-teman, ini sudah saya buka boxnya ya. Untuk isinya sendiri bisa teman-teman lihat ini. Nah ini dia, ini namanya Alvinse ya, ini yang meluncurkan Poco. Ini benar-benar terima kasih ya, karena sudah meluncurkan Poco F3 di Indonesia dengan harga yang benar-benar gila, cuma 5.499.000 men, bayangkan. Kemudian di sini bisa kita lihat, ini ada tusuk gigi, terus kemudian ini ada soft case ya. Soft case, di sini ada panduan pengguna buat teman-teman yang pakai bahasa Indonesia ya. Oh ternyata tidak ada bahasa Inggris karena memang ini versi bahasa Indonesia ya. Ya semua panduan pengguna. Terus ini apa ini ya? Mungkin semacam ini kartu garansi. Terus kemudian ini ini adalah USB Type-C to 3.5 mm jack audio ya. Jadi untuk adapter audio atau headset lah ya buat teman-teman yang tidak punya TWS. Ini dia unitnya Poco F3 ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini fitur-fitur yang dia andalkan, terutama ini nih. Prosesornya ini benar-benar biadab ini ya.
Terus kemudian nanti kita buka HP-nya, lanjut ke isinya lagi. Ya, ada charging, kepala charger. Aduh. Ya, ini teman-teman bisa lihat ya. Set. Oh, untuk chargernya dia maksimal di 33 watt ya. Dan colokannya ya mendukung sekali di Indonesia ya, dengan 2 colokan seperti ini ya. Ya, namanya juga versi Indonesia ya. Terus kemudian ini bisa kita lihat adalah kabel USB Type-C, dan tidak ada lagi, dah kosong ya. Sudah seperti itu. Oke, kita buka pelan-pelan dia. Aduh, Bang, ini benar-benar mantap nih, Bang. Warna black ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau dari segi desain ya ada kemiripan lah dengan desain Redmi Note 10 ya. Terus kemudian untuk bagian belakangnya ini terbuat dari material kaca ya, dilapisi oleh Corning Gorilla Glass 5 kalau tidak salah. Terus kemudian untuk framenya ini dia memakai plastik ini ya. Jadi framenya ini terbuat dari plastik. Terus kemudian untuk depannya ini sudah terlapisi oleh Corning Gorilla Glass. Teman-teman juga bisa lihat di sini sudah ada pelindung ya. Tapi pelindung ini pelindung layar, tapi pelindung ini terbuat dari plastik. So, jangan berharap banyak lah. Yang jelas nanti bisa kita ganti dengan hidrogel ataupun tempered glass. Oke, langsung kita hidupkan saja ya. Nah teman-teman, ini sudah dihidupkan ya. Teman-teman juga bisa lihat barusan jadi ini 5G ready. Jadi nanti kalau ada jaringan 5G, teman-teman tidak usah perlu repot-repot ganti HP, cukup ini aja. Terus kemudian untuk MIUI-nya dia pakai MIUI 12. Oke, kita lanjut ke pengaturan lainnya. Nah oke teman-teman, ini dia tampilan awal dari Poco F3 ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini masih ada beberapa bloatware lah, tapi tidak banyak. Serta aplikasi-aplikasi pre-installed di sini bisa kita lihat ada Lazada, Netflix, dan beberapa aplikasi di sini ada Facebook, Amazon, TikTok, dan lain sebagainya. Serta di sini ada beberapa game ya. Seperti itu. Kemudian ini HP sudah saya install AIDA 64 serta AnTuTu benchmarking ya, untuk memberikan gambaran sekilas performa dari Poco F3 ya. Nah, untuk di AIDA sendiri ini bisa kita lihat di sini bahwa spesifikasi dari RAM Poco F3 ini yaitu 8GB dengan internal storage 256. Teman-teman bisa lihat di sini sisa available RAM memorinya itu sekitar 4GB-an lah ya. Ini naik turun nanti sesuai dengan aplikasi yang dibuka. Kemudian di sini internal storage space-nya dia 225, kemudian dipakai sistem dan lain sebagainya tersisa sekitar 215 GB. Ya cukup lah buat moto orang sekampung nih ya. Jadi sudah cukup besar dan untuk Poco F3 ini tidak menyediakan external storage tambahan, jadi tidak bisa ditambah dengan micro SD. Terus kemudian dia ini sudah UFS 3.1, jadi kecepatan baca tulisnya itu cepat sekali. Nanti dia fungsinya di mana sih? Salah satunya itu loading game, terus kemudian saat teman-teman install aplikasi, saat berpindah aplikasi itu juga termasuk memberikan manfaat ya. Jadi UFS 3.1 itu bukan sebuah embel-embel yang tidak bermakna gitu ya. Jadi UFS 3.1 itu menandakan bahwa penyimpanannya itu memiliki teknologi yang baca tulisnya itu cepat gitu ya. Untuk rate-nya sendiri belum saya cek, jadi nanti mungkin di video review selanjutnya akan saya bahas lebih dalam. Terus kemudian di sini bisa teman-teman lihat ya, ini menggunakan prosesor atau chipset Snapdragon 870, di mana mungkin di sini masih terbaca Snapdragon 865. Teman-teman tidak usah khawatir. Yang jelas kalau Snapdragon 865 itu core-nya itu di bawah 3 GHz, sedangkan 870 ini bisa kita lihat ya, core-nya itu clock
clock range-nya itu di atas 3 GHz ya. Itu salah satu ciri dari Snapdragon 870 yang merupakan versi upgrade sedikit lah dari 865 ya. Seperti itu. Kemudian untuk displaynya sendiri di sini screen resolutionnya Full HD dan dengan kerapatan 394 dpi dengan bentang layar 6,67 inch. Terus refresh rate dia 120, tapi kita bisa mengatur refresh rate itu secara manual ya. Jadi teman-teman nanti bisa gini. Nah, ini ya, teman-teman cari refresh rate. Jadi refresh rate sendiri ini bisa diatur di 60 Hz. Nah, dan ketika habis pertama kali dinyalakan gitu ya, itu refresh rate-nya masih standar. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, nanti di sini akan terbaca 60 Hz ya. Teman-teman tidak usah khawatir karena memang bisa diganti-ganti. Nah, ini dia, jadi 60 Hz. Tadi sebenarnya saya sempat kaget, wah ini kok refresh rate-nya 60 Hz. Oh ternyata tidak ya, jadi bisa diganti seperti ini ya. Ketika sudah 120 Hz, jadi nanti di AIDA juga membacanya 120 Hz ya setelah di refresh seperti ini. Oke. Nah oke teman-teman, salah satu fitur andalan atau kelebihan, bukan fitur ya, jadi kelebihan dari Poco F3 itu adalah chipsetnya. Chipsetnya menggunakan Snapdragon 870. Memang dia bukan chipset terkuat saat ini, tapi ini merupakan salah satu chipset powerful yang masih sangat powerful di tahun 2021 dan belum ada HP resmi di Indonesia yang menggunakan chipset 870 di rentang harga 4-5 juta 500 ya. Catat itu ya, belum ada. Ini benar-benar gila men ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini tadi sudah saya tes dan ketika jadi ketika saya membuka tes aplikasi benchmark itu ketika saya membuka benchmark aplikasi Antutu, kemudian itu game turbonya aktif. Nah, ini saya masih belum tahu apakah ini mempengaruhi nilai atau enggak. Mungkin nanti ke depan saat saya review HP ini saya akan mematikan fitur dari game turbonya itu nanti ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini skor Antutunya 672.703. Ini memakai Antutu versi 9.0.5 OB. Jadi teman-teman kalau mau head to head antar HP nilai benchmarknya itu harus pakai Antutu dengan versi yang sama sampai ke titik-titiknya ya, jangan sampai berbeda ya, karena nanti hasilnya pasti juga akan berbeda. Oke, seperti itu. Untuk kemampuan gamingnya seperti apa, nanti kita akan langsung masuk ke video review aja ya. Jadi ini sekilas pandang aja, oke? Nah, kemudian salah satu fitur andalan dari Poco F3 ini adalah dual speaker ya. Ya, ini saya pasangin casing ya, karena bener-bener ya apa ya? Saya takut jatuh sekali nih. Ya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini speaker bottomnya, terus kemudian ini speaker atasnya ya. Jadi speaker atasnya memang seperti terpisah jadi dua seperti itu. Untuk speaker bawahnya ini ya. Oke. Untuk kualitas suaranya seperti apa? Mari kita sedikit mendengarkan musik lah ya. Oke. Nah oke teman-teman, seperti inilah suara dari sound Dolby Atmos dual speaker dari Poco F3 ini ya. Nah teman-teman, itu tadi kualitas produksi suara yang dikeluarkan oleh dual speaker Dolby Atmos dari Poco F3. Tapi saya tidak tahu sih tadi fitur Dolby Atmosnya nyala apa enggak ya. Biasanya memang terdeteksi
secara otomatis apabila memang musik yang diputar itu mendukung Dolby Atmos. Nanti kita akan melakukan review yang lebih mendalam lagi ya. Kita ini cuma ya sedikit memperlihatkan fitur-fiturnya lah ya. Terus kemudian untuk kamera, teman-teman bisa lihat di sini kameranya sendiri. Ini kamera utamanya menggunakan sensor 48 megapiksel dari Sonus. Oke. Terus kemudian salah satu fitur andalan yang saya suka sih sebenarnya adalah clone video. Ya benar, clone video. Tapi ya awalnya sih saya mengira bahwa fitur clone video ini bisa sampai merekam lama sekali ya. Ternyata tidak. Dan itu pun ruang geraknya juga dibatasi. Dan untuk mendapatkan hasil clone video yang baik, kita harus menggunakan tripod dan usahakan HP-nya tidak bergerak. Jadi kalau mau sambil gerak-gerak itu ya, atau mungkin kita pegang pakai tangan, kita harus pakai gimbal lah untuk hasil yang maksimal. Tapi tadi sudah saya coba ya, ini untuk hasil foto-fotonya. Kemudian ini untuk hasil dari clone videonya ya, jadi benar-benar rapi ya. Jadi seperti memang ada dua orang di situ ya. Jadi benar-benar rapi, kayak editan, tidak terlihat seperti editan ya. Memang diedit terlihat seperti editan, tapi benar-benar mulus sekali seperti itu, tanpa repot-repot pakai software. Nah, oke, seperti itu. Nah teman-teman, itu tadi sesi unboxing dari Poco F3. Nah, kita sudah sedikit punya gambaran ya beberapa kelebihannya, yakni chipsetnya chipset flagship ya, meskipun ini adalah chipset upgrade dari chipset tahun lalu yakni Snapdragon 86 ya mah, tapi performanya buas banget. Untuk rentang harganya saya jamin hingga detik ini, hingga video ini tayang, belum ada HP di rentang harga 4–5,5 juta yang memakai chipset Snapdragon 870 sekaligus dengan RAM 8GB, internal storage 256GB, plus dia sudah menggunakan UFS 3.1 alias Universal Flash Storage, di mana kecepatan baca rata-ratanya itu sekitar 1,4 gigabit ya, dan bisa maksimal di 2,9 gigabit. Dan saya sendiri sudah merasakan nih, buat install game, buat loading game itu jauh lebih cepat. Itu salah satu kelebihan UFS 3.1 ya. Terus kemudian layarnya sudah AMOLED dengan refresh rate 120 Hz serta touch sampling rate 360 Hz. Sangat smooth sekali buat gaming nih ya. Terus kemudian juga support HDR. Wah, kurang apa HP ini ya. Jadi HP ini benar-benar telah memporak-porandakan dunia persemat cerotan di Indonesia. Dia tidak cuma merusak harga HP-HP baru, melainkan juga HP-HP second X flagship mungkin ke depannya akan terganggu lah ya. Karena memang benar-benar saya gak habis pikir kok bisa gitu ya, HP dengan spesifikasi seperti ini cuma dihargai 5.499.000 men. So, seperti yang saya katakan tadi, dia tidak cuma memakan para rival-rivalnya, memporak-porandakan para rival-rivalnya, tapi juga sekaligus sedikit memakan, bukan sedikit kayaknya ya, banyak memakan kue dari saudara-saudaranya ya, misalkan Mi 10T ataupun Mi 10T Pro ya. Ya mungkin kamera memang, kalau kamera yang menjadi pertimbangan saya tidak bisa ngomong apa-apa, tapi kalau spesifikasi sudah lewat, sudah Mi 10T, Mi 10T dan Mi 10T Pro itu sudah lewat. So buat teman-teman, segitu dulu video review dari saya. Mudah-mudahan memberikan sedikit gambaran buat teman-teman nih. So buat teman-teman yang mungkin punya request untuk review apa nanti di HP ini, review apa yang lebih mendalam di HP ini, bisa ketik di kolom komentar. Sekian video unbox cerot dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap puasa dan semangat.